Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian sudah bersedia hadir dan dapat hadir pada rapat kita pada malam hari ini. Pertama-tama saya mohon maaf ya, kita bisa melaksanakan rapat secara Zoom karena saya masih ada kegiatan di luar kota ini. Oke, jadi pada malam hari ini saya mengumpulkan Bapak dan Ibu sekalian karena saya akan mengadakan sebuah rapat yang saya bisa bilang sifatnya darurat, Bapak dan Ibu, karena saya mendengar ini adanya laporan tentang perkembangan program penyuluhan kesehatan yang kita jalankan, Bapak dan Ibu. Karena saya dengar adanya permasalahan, adanya kendala-kendala yang harus kita selesaikan, terutama dalam hal pelaksanaan di lapangan. Nah, mungkin saya mau tanya-tanya sama bapak-bapak dan ibu sekalian, sekaligus mendengarkan laporan. Mungkin pertama saya mau dengar dari Ibu Safira dulu. Boleh Ibu Safira disampaikan laporannya? Oke, benar nih kata Pak Hersya tadi. Ternyata ada beberapa kendala yang dialami oleh tim-tim kita yang ada di lapangan, terutama mengenai koordinasi dengan masyarakat dan masalah efektivitas penyuluhan yang kita lakukan. Mungkin dari staf-staf yang turun langsung nih ke lapangan bisa menjelaskan lebih rinci apa aja kendala yang dialami. Oke, baik Ibu Safira. Terima kasih atas laporannya. Berarti benar ya adanya kendala-kendala yang kita alami ya. Mungkin aku mau dengar dari Ibu Dwita dulu. Boleh Bu, silakan disampaikan di lapangan bagaimana Bu? Baik, terima kasih Pak Hersa. Jadi kami itu di lapangan mengalami kesulitan Pak buat mendapat partisipasi dari masyarakatnya itu. Karena banyak warga tuh tidak datang pada saat sesi penyuluhan. Sehingga pesan-pesan kesehatan yang telah kita sampaikan tuh tidak tersampaikan dengan baik kepada mereka. Seperti itu Pak Hersa. Oke, baik Bu. Kita berarti terkait partisipasi dari masyarakat ya, karena masyarakat tidak datang ke sesi penyuluhan. Oke, oke. Baik, saya catat dulu. Mungkin saya mau dengar lagi nih dari Pak Habibie. Boleh Pak Habibie bagaimana di lapangan Pak? Nah, jadi selain itu, Pak, kami juga terdapat kesulitan dalam mengumpulkan data karena terdapat warga yang merasa bahwa memberikan informasi itu tidaklah penting. Padahal yang kita tahu data ini sangat penting untuk evaluasi program kita nantinya. Gitu. Terima kasih. Oke, baik Pak Habibie. Berarti ada warga-warga yang merasa nggak penting ya untuk mengumpulkan data. Oke, ini jadi permasalahan juga sih. Oke, saya catat dulu. Mungkin saya mau dengar lanjut dari Pak Perian. Boleh Pak Peri sampaikan gimana Pak dari dokumentasi? Ya baik Pak Hersa, dari sisi dokumentasi kami juga mengalami kendala karena acara penyuluhan seringkali dimulai terlambat akibat kurangnya persiapan dan partisipasi warga Pak. Nah jadi banyak hal yang terlewat Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Peri, Pak Habibie, dan juga Bu Dita, juga Bu Safira. Oke, oke. Tadi dari sudah saya catat, saya paham nih masalahnya. Jadi kalau saya mendengar laporan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, saya intinya itu bahwa kita ini ada tiga masalah utama berarti Pak Bu ya. Pertama itu rendahnya partisipasi masyarakat, lalu kita sulit dalam mengumpulkan data, serta dokumentasi kegiatan kita yang kurang maksimal gitu. Nah, mungkin dari permasalahan-permasalahan ini, saya mau coba dengar dulu nih dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Kira-kira ada nggak yang punya ide untuk solusi dari permasalahan tersebut? Silakan Bapak dan Ibu boleh, atau dari siapa yang mau menyampaikan? Mungkin saya izin menyampaikan ide dari saya ya Pak Hersya. Mungkin kita itu bisa melakukan pendekatan yang lebih personal, misalnya kayak lebih mendekatkan dengan kader kesehatan dari lingkungan setempat untuk bisa mengajak warga sekitar untuk datang ke penyuluhan kita. Nah, dengan gitu kan warga nih jadi merasa lebih diajak gitu. Nanti mereka juga bisa ngajak tetangga atau orang-orang yang ada di sekitar mereka juga dan itu tuh bisa membuat partisipasi penyuluhan kita tuh lebih tinggi gitu. Oke, Terima baik kasih Bu Pak Safira. Hersya. Oke, bagus. Oke, sama-sama Ibu. Oke, bagus idenya ya. Berarti terakhir kita coba menggunakan kader ya. Kita bentuk kader kesehatan dari
lingkungan warga setempat gitu ya untuk mengajak warga. Bagus, bagus, bagus. Saya tampung dulu. Boleh yang lain silakan ada yang mau menyampaikan? Oke, izin Pak Hersha, saya tadi setuju juga sama idenya Ibu Sapira, itu bagus. Nah, selain itu kita bisa menambah dengan menggunakan media lokal nih Pak, seperti menggunakan papan pengumuman atau radio desa kan. Nah, sehingga masyarakat tuh sadar bahwa penyuluhan ini tuh penting buat mereka ikuti, sehingga meningkatkan partisipasi mereka, seperti itu Pak. Oke, oke, bagus, bagus, benar-benar. Kita bisa pakai papan pengumuman ya di desa-desa tersebut atau di lokasi kegiatan kita untuk meningkatkan kesadaran warga juga. Benar-benar, boleh, boleh. Saya tampung dulu. Boleh lanjut lagi, ada lagi yang ingin menyampaikan? Ini Pak, ada juga tadi bagus-bagus ya saran-sarannya. Nah, saya juga ada saran untuk masalah data. Mungkin kita bisa membuat sistem pengumpulan data yang lebih sederhana dan efisien. Contohnya itu seperti survei singkat. Karena jika terlalu panjang, cenderung akan membuat warga itu enggan untuk mengisinya, begitu, Pak. Oke, oke, bagus Pak Abi. Benar sih kita bisa buat seperti survei singkat ya, biar nggak terlalu panjang, biar warga mau lah untuk mengisinya gitu. Oke, bagus saya tampung. Pak Perian mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak? Ya, saya ada pendapat, Pak. Selain itu, Pak, agar dokumentasi lebih baik, kita dapat membuat daftar checklist kegiatan, Pak. Jadi semua kegiatan yang perlu dilaporkan tercatat dengan baik, Pak. Mungkin itu masukan dari saya. Oke, oke, baik, bagus, bagus. Berarti terkait checklist kegiatan ya kita buat. Oke, saya rasa ide-ide dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian itu sudah sangat bagus ya. Mungkin bisa kita coba gitu dengan kita menggunakan pendekatan kader kesehatan untuk mengajak warga. Kita juga bisa menggunakan media lokal untuk promosi, untuk data. Kita bisa gunakan survei singkat, akan kita coba terapkan. Dan mungkin Pak Perian ya bisa siapkan checklist untuk dokumentasi gitu. Nah, jadi bisa kita coba kolaborasikan lah ide-ide dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin saya tanya lagi bagaimana Pak, Bapak dan Ibu, apakah setuju semuanya? Setuju, Pak? Setuju Pak Hersha. Setuju Pak. Pak Habibie, gimana Pak? Halo Pak Habibie? Ya, mungkin Pak Habibie lagi ada kendala sinyal ya, karena kita menggunakan Zoom meeting ini. Mungkin karena mayoritas dari Bapak-Bapak dari Ibu sekalian sudah setuju dan sepakat terkait solusi yang kita terapkan tadi, kita bakal menjalankan lah solusi ini dalam 2 minggu ke depan begitu. Dan saya menugaskan Ibu Syafira gitu untuk membantu lah mengawasi implementasinya. Dan nanti kita juga akan ada evaluasi lagi di akhir bulan untuk kita lihat hasilnya. Dan saya ucapkan terima kasih atas kerja keras kalian semua. Ya, marilah saya harapan kita sama-sama semoga program penyuluhan kita ini bisa berhasil dengan baik gitu. Saya juga mohon maaf saya belum bisa membersamai Bapak-Bapak dan Ibu sekalian karena saya masih ada rapat di luar kota ini kegiatan sama teman-teman yang lain. Jadi ya harapannya nanti setelah saya pulang kita bisa coba diskusi lebih lanjut terkait permasalahan ini dan semoga sudah terjalan dan sudah menunjukkan hasil yang maksimal gitu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang telah menghadiri rapat darurat kita pada malam hari ini. Saya izin leave dan pamit. Silakan kalau ada bahasan lanjutan karena saya masih ada kegiatan lanjutan. Terima kasih. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Terima Pak. kasih wabarakatuh. Pak. Pak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik.